Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfad wa nahdhatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji ka hijrati ilayya. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan DKM Masjid Al-Iman, Ayahanda Bapak Dr. Andes Hamdan Amrah, dan juga selaku penasehat Masjid Al-Iman Insinyur Haji Sri Mulyono, dan juga yang sama kita muliakan Ayahanda Bapak Kiai Muhammad Qasim beserta para sesepuh masyarakat lainnya dan orang tua kami seluruhnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin Allah pada pagi hari ini, hari yang ke-26 bulan Zulhijjah, kalau nggak salah ya. Hari yang ke-26 bulan Zulhijjah ini, kita masih bisa meringankan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya kita di Masjid Al-Iman ini sebagai salah satu sebab Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita semua segenap jamaah Masjid Al-Iman beserta zuriyah keturunan-keturunan kita kelak di yaumul kiamah mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ta'lim kitab Al-Adabul Mufrad kita lanjutkan, tentunya mari sama membaca surah Al-Fatihah untuk jamaah kita yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu almarhumah istri dari disebutkan tadi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluas lapangkan dalam kuburnya, dan mudah-mudahan nanti pada hari bangkitnya dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Semua keluarga yang ditinggal mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam penjagaan Allah zahiran wa batinah. Dan juga tentunya tidak lupa para jamaah untuk niat ya almarhumah dari kalangan keluarga kita, ibu, bapak, nenek, kakek kita yang mereka semua telah meninggal dunia juga, semoga selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan mendapat rahmah maghfirah Allah Azza wa Jalla. Al-hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wal qabul wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita ta'lim kitab Al-Adabul Mufrad pada bulan yang lalu. Kita sampai di babul jar soleh, yaitu bab jar, tetangga yang soleh ya. Nah, ini sensitif sekali tentang tetangga ini para jamaah. Sebelum kita lanjut kepada babu syiqayati al-jar. Syiqayah itu apa? Ngadu gitu, ngeluh. Berarti nanti dilanjutkan dengan bab keluhan tetangga ya. Nah, jadi babnya bab tetangga yang soleh. Nanti beberapa hadis di sini, baru bab selanjutnya keluhan tetangga. Nah, yang suka ngeluh-ngeluh gitu ya, nyata ada dalil-dalil nanti dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Nah, menyegarkan ingatan kita para jamaah ya, bahwasanya al-jar solih, jar itu ya artinya tetangga ya. Nah, tetangga yang paling ya dekat, mana yang lebih dekat dari rumah kita, itu kita sampaikan kemarin ya. Nah, al-jar solih berangkat dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwasannya min sa'adatil mar'il muslim, sebagian atau tanda-tanda, bagian dari tanda-tanda orang muslim itu sa'adah, artinya sa'id, bahagia ya. Lawanannya syaqiyun, sengsara ya. Ada sa'id atau sa'adah artinya bahagia, lawanannya syaqiyun, sengsara ya. Makanya ada manusia yang bahagia sa'id di dunia, bahagia di dunia, syaqiyun fil akhirat, sengsara di akhirat. Ada umat Nabi juga syaqiyun fil dunia, sa'idun fil akhirat, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Ada kelompok manusia yang ketiga, syaqiyun fil dunia, syaqiyun fil akhirat, sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat. Nah, yang paling mulia manusia atau umat Nabi itu sa'idun fid dunya, atau sa'adah, bahagia dia di dunia, sa'idun fil akhirah, bahagia juga di akhirat. Nah, ini sebagian di sini disebutkan, sebagian dari tanda-tanda orang muslim itu bahagia ya.
Bahagia mana? Tentu yang kita inginkan tadi, bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam doa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Tapi dalam kehidupan ini sedikit manusia yang bisa menggenggam kebahagiaan di dunia, juga bisa menggenggam kebahagiaan akhirat. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sebagian dari orang Muslim yang mendapatkan kebahagiaan, atau sebagian dari tanda-tanda orang Muslim bahagia, yang pertama al-maskanul wasi'. Ya. Al-maskanul wasi', maskan itu maknanya tempat tinggal atau rumah. Wasi', luas. Jadi teks hadisnya ini, pertama orang yang bahagia di dunia, ya, di antara tandanya bahagia dunia wal akhirah, rumahnya luas. Kalau kita artikan teks hadisnya, ya. Apakah yang dimaksud rumah yang luas? Mungkin juga para jamaahnya. Karena ketika seorang itu rumahnya luas, mungkin dia punya ruangan untuk khalwat, ya. Ada ruangannya untuk berzikir, ada ruangannya untuk sholat, ya. Punya ruangan, bisa jadi. Ini maksud hadis ini, bisa jadi para jamaah seperti itu. Namun dalam kenyataannya sekarang, dalam kenyataannya kita lihat banyak orang yang rumahnya luas tapi nggak bahagia, gitu kan. Ada orang yang rumahnya sempit tapi bahagia. Berarti kita memaknai hadis ini, para ulama, ya, ulama muhaddisin memaknai hadis ini enggak ditelan mentah arti teksnya. Berarti maknanya rumah yang luas apa? Hati yang lapang, itu orang bahagia. Jadi pertama tanda orang bahagia itu memiliki hati yang lapang, ya. Melihat tetangganya sukses, alhamdulillah, dia juga ikut gembira. Melihat tetangganya sedih, dia juga ikut sedih. Ya, enggak memunculkan sifat iri, enggak memunculkan sifat dengki dan lain sebagainya. Orang yang memiliki hati yang lapang. Ya. Nah, ini tandanya yang pertama, orang itu bahagia, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki hati yang lapang. Ya, bukan diartikan rumah yang luas. Sebab dalam kenyataannya banyak orang yang memiliki rumah yang kecil, sempit, tapi dia bahagia. Sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah tidur bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya, satu riwayat menyebutkan ini hadis para jamaah, ya. Tengah malam baginda Rasulullah bangun untuk qiyamul lail. Maka Aisyah tentu merasa terkejut, ya, ketika dia bangun di tengah malam. Aisyah itu mencari suaminya. Ya Allah, suamiku mana, wahai Rasulullah, kemana engkau? Ya, sambil tangannya Aisyah ini meraba mencari istrinya, mencari suaminya baginda Rasulullah. Karena tidur bareng, ya, tiba-tiba tengah malam Nabi udah nggak ada di sampingnya. Ya, kaget Aisyah, cari-cari, ternyata tangan Aisyah itu menyentuh kakinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud di dalam sholatnya. Berarti apa para jamaah? Menggambarkan betapa kecilnya rumah Rasulullah. Di sini kalau bisa digambarkan, Nabi tidur, Aisyah tidur, di sini di dekat, di samping Aisyah tidur, Rasulullah sholat. Ketika itu sambil tidur, Aisyah mencari, karena gelap, ya, dimatikan lampu tidurnya tuh, dicari suaminya, ternyata tangannya menyentuh kaki baginda Rasulullah yang sedang sujud sholat. Kecil rumahnya Rasulullah, sempit,
Tapi masyhur ucapan Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu yang sering kita dengar. Ya. Nah kalau kita kan masih luas namanya para jamaah, tidur di sini bisa sana, bersolatnya mungkin atau di ruang tamu, berarti itu menggambarkan agak luas. Nah ini berarti kalau zaman sekarang sekontrakan, satu kontrak satu petak. Nah inilah yang kita saksikan. Kalau Allah kasih kita rezeki, kita pergi ke Madinatul Munawwarah di Raudhah ya, maka di samping itulah rumahnya Rasulullah. Memang sempit. Nah, subhanallah, begitu kehidupan. Nah di sini, tetapi apa? Hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya wasi, luas hatinya. Karena luas itu lapang. Ya. Orang-orang yang hatinya luas itu selalu senang, bahagia. Ya. Apalagi di usia-usia para jamaah yang kita sudah lanjut usia, jaga hati kita. Ya. Jangan ganggu hati dan pikiranmu supaya tetap zahir batinmu itu sehat. Ya. Makanya perlu mendapat perhatian yang namanya qalbun ini. Makanan semua memiliki hak para jamaah ya. Jadi zahir kita ini ada haknya, mata kita ini ada haknya ya. Kasih dia makan, yaitu dengan memandang Al-Quran, hadis. Otak kita ini ketika kita belajar semacam ini berarti kita memberikan dia makanan otaknya. Ya. Hati kita yaitu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan selalu berzikir insyaallah Allah akan hujahkan ke dalam hati kita yaitu rasa tenang, tentram. Nah ini sedikit ya. Lalu yang kedua, wal jarus salihu, tetangga yang soleh. Nah ini tandanya orang bahagia. Di sekelilingnya itu tangganya soleh-soleh semua. Ya. Jadi orang sering kita ajak misalnya dalam kehidupan, ayo kita pindah rumah yuk misalnya. Aduh, saya udah enak di sini, tetangganya baik-baik. Misalnya itu, walaupun dia mampu mungkin beli rumah yang lebih besar, dia mampu beli rumah yang lebih luas, tapi nggak mau pindah dari tempat itu, misalnya yang rumahnya sederhana. Kenapa? Memang sudah merasa nyaman, enak dengan tetangga depan, samping, belakang. Nah untuk mendapatkan pertama soleh, sudah kita sampaikan. Soleh ini 3 hurufnya, huruf sod, lam, ha. Ini perlu kita maknai dulu. Sudah kita sampaikan, kita ulangi sih. Namanya orang taklim ngaji benar itu ya, ulangi. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anha berkata, iqra harfan karir alfan. Kalau mau belajar yang benar itu kata Sayyidina Ali, baca sekali, ulangi beribu-ribu kali. Ya. Coba ya kita mah 3-4 kali udah ngulangin, diulang-ulang gitu. Nah itu cara yang disebut oleh, makanya Sayyidina Ali disebut Madinatul Ilmi. Madinah itu kota ya. Madinatul Ilmi, gedung gudangnya ilmu. Pintunya wababuhu Rasulullah, pintunya adalah Rasulullah ya. Jadi ada nih toko misalnya perpustakaan, kita masuk di dalam perpustakaan itu melalui pintu. Nah pintunya itu adalah Rasulullah. Nah, siapa yang ingin mendapatkan ilmu jangan lupa ketuk pintunya, yakni berselawat kepada baginda Rasulullah. Inta Allah futuhul arifin ya, ilmu-ilmu itu akan dibuka oleh Allah. Jadi kita kasih kepada putra putri kita ya. Makanya ada yang disebut selawat al-fatih, pembuka, supaya Allah bukakan hatinya, pikirannya untuk belajar. Nah, Ali menyebutkan semacam itu. Kata-kata solihun ya. Solihun ini dari kata sod, lam, ha, 3 hurufnya. Soluha, dari soluha ini muncul solihun untuk laki, muncul solihatun untuk wanita. Apa maknanya soluha ini? Baik, bagus, elok ya, terus cocok, pantas. Nah itu sudah maknanya. Semoga kita memiliki putra putri yang soleh dan solehah,
Nah, itu artinya apa? Semoga kita memiliki anak yang baik. Baik. Jadilah engkau anak yang soleh. Jadilah engkau anak yang baik, yang cocok, yang pantas dibanggakan oleh orang tua. Itu makna soleh. Ya, ini baik, bagus, cocok, pantas itu. Ya, itu makna soleh. Sekarang di sini wal jarus soleh, tetangga yang baik. Ya, tetangga yang soleh, tetangga yang layak, tetangga yang pantas buat kita. Nah, diajarkan kita di dalam Islam untuk mendapatkan bagaimana caranya sekarang supaya kita bisa mendapatkan tetangga yang soleh, yang baik. Maka pertama Nabi ajarkan kita al-jar qoblad dar. Ya. Kalau mau bangun rumah, mau beli rumah, lihat tetangga dulu baru bangun rumah. Nah, sekarang kalau ini kita pakai Pak Ustadz di zaman sekarang gimana ya? Masa kita lihat tetangga dulu kan belum kita kenal, apalagi kita beli rumah di suatu komplek perumahan misalnya. Ya, saya mau ambil di blok A, yang satu lagi ngambil di blok B misalnya. Nah, kita belum tahu, tiba-tiba setelah kita tempati, ternyata di samping kita non misalnya kan, non muslim misalnya kan, bagaimana? Nah, pakai cara yang kedua. Cara yang kedua untuk menciptakan tetangga yang soleh itu bil istikharati, dengan istikharah. Para jamaah jangan batasi istikharah itu, ini putra putri kita sekedar hanya mencari jodoh. Para ulama salafus sholihin itu istikharah ini dijadikan solusi. Ya, apapun yang dia hadapi ketika berhadapan dengan pilihan, dan sering kita mendengarkan hidup ini katanya pilihan. Ya, mau pilih RT RW, mau pilih anak kita sekolah di sini, sekolah di sana, mau pilih anak kita kuliah di tempat ini, kuliah di tempat itu, istikharah. Ya. Besok misalnya saya mau keluar kota, mau silaturahim ke keluarga, istikharah. Pokoknya semua istikharah. Kalau kepingin memutuskan suatu masalah dalam menjalani hidup ini. Nah, jalan yang kedua, kalau kita nggak bisa mencari tetangga baru bangun rumah, istikharah. Kita tinggal di Pondok Kelapa, Pak Ustadz, insya Allah kayaknya Desember saya mau pindah misalnya ke Bekasi. Bekasi mana? Misalnya Bekasi Selatan, atau mau Bekasi Utara, atau mau Bekasi Barat. Istikharah dulu. Apa saya tetap tinggal di Pondok Kelapa, ataukah saya akan hijrah ke Bekasi Utara atau ke Bekasi Selatan? Istikharah. Jangan sekali-kali mengedepankan apa sih keinginan. Ya, kalau disebut nafsu sih enggak ya. Jangan depankan keinginan. Ya, kemauannya keras itu, di samping kemauannya keras coba istikharah, tenang. Ya. Nah, ketenangan itu. Lalu yang ketiga, kalau dengan istikharah juga ya, para jamaah tempuh jalan yang ketiga. Di sini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, kana min du'ain Nabi SAW. Ada semacam doa yang diajarkan kita oleh Rasulullah. Bagian dari doa Rasulullah untuk menciptakan tetangga yang soleh, Rasul mengajarkan kita doa ini, Allahumma inni a'udzubika min jarisu bidaril maqam. Nah, ini dalilnya ya. Cuma sedikit doanya. Kalau Allahumma inni a'udzubika sudah hafal kita. Ngapalnya mulai min jarisu. Ya. Min jarisu bidaril maqam gitu ya. Ya, min jarisu bidaril maqam. Ya, ini dalil dalam kitab ini. Nabi nyuruh kita baca doa ini, maka nanti lanjutan bab ini nggak ada keluhan lagi, meskipun nanti babnya bab tentang keluhan tetangga. Nggak ada tetangga yang ngeluh. Kalau sebelumnya dia cari tetangga dulu sebelum bangun rumah, atau dia istikharah itu dulu, atau cara yang ketiga dia tetap baca doa ini,
Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika berlindung kepadamu min jaris su dari tetangga yang su itu enggak baik, seperti su'ul khotimah gitu. Ya, kalau mau menghafal-ngafal kosakata itu katanya dikaitkan dengan yang sering kita dengar gitu. Jar tetangga, su apa artinya su, padahal sering kita dengar gitu, su'ul khotimah, husnul khotimah gitu. So itu, ya Allah saya berlindung, saya mohon supaya engkau hindari saya dari tetangga yang su. Pidaril makom, pi ya, artinya pidaril makom. Makom itu, nah ini makom itu tempat tinggal. Kalau tempat tinggal sementara, tadi namanya hadis ini al-maskan luasi. Maskan itu kan rumah. Ya, maskan itu rumah. Artinya hati yang lapang. Maskan itu rumah tempat tinggal sementara. Apa ya di dunia ini? Para ibu dan bapak bangun rumah besar, luas. Seluas apapun, semegah apapun, itu rumahmu sementara. Paling seumur hidupmu, seumur hidup kita ya paling tinggilah misalnya ya, kalau kita ambil baginda Rasul 63 tahun selesai ya, 60 tahun 3 tahun kau kontrak di rumah yang luas, kau bangun dengan jerih payah ya, dengan pengorbanan, dengan biaya yang mahal. Kenapa enggak beli rumah yang abadi? Apa rumah yang abadi? Makom namanya. Nah kalau bahasa Arabnya makom, kalau kita menyebutnya makam. Nah makanya di sini doanya, ya Allah ya, kami berlindung, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat saya tinggal. Tuh, jadi makom itu tempat yang abadi. Si Fulan lahir di misalnya di Jawa Timur ya, tinggal terus dia di Jakarta, wafat di Jakarta, dimakamkan di Jakarta, oh rumah abadinya di Jakarta. Nah makanya para jamaah mudah-mudahan ya, dalam makom itu, dalam kubur itu dua yang selalu kita diajarkan masuk, terhindar dari fitnah dan azab, fitnah dan azab, fitnah dan azab kubur. Makanya dalam doa diajarkan kita Rasulullah, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min azabil qabri. Nah ini untuk mendapatkan tetangga yang soleh itu jangan ditinggal doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril maqam. Ya. Diulang-ulangi kita baca ya. Kalau sudah 3 ini kita pakai para jamaah, pokoknya kalau sudah diamalkan tuntunan baginda Rasulullah, udah beres, tenang aja sudah ya, nggak usah lagi kenapa sabar ya, asalkan sudah sesuai ya, diajarkan kita oleh baginda Rasulullah baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min jarisu bidaril maqam ya. Nah inilah yang sampaikan para jamaah, mengulangi sedikit itu ya. Kenapa, betapa mulianya tentang tetangga-tetangga ini para jamaah, maka kita masuk para jamaah ke hadis ya, atau bab yang selanjutnya tadi, syiqayatul jar, keluhan tetangga. Nah kalau ada yang keluhan sekarang di dalam bab keluhan tetangga ini ada 3 hadis disampaikan ya, ada 3 hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini tentang keluhan tetangga. Hadis yang pertama bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, qala rajulun, berkata seseorang. Nah sudah kita sampaikan
Kalau pelakunya nggak disebut namanya oleh Nabi dalam hadis, dalam Al-Quran nggak disebut namanya oleh Allah, ya, maka itu menunjukkan peristiwa itu akan terulang kembali dengan pelaku yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala rajulun, berkata seorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nanti ada sahabat ini ngadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa? Inna, sesungguhnya, li, saya, sesungguhnya saya ini ya Rasulullah, jaron, punya tetangga, yu'dhini, yang menyakiti saya. Tuh, jadi sahabat ngadu. Tadi teks hadisnya apa para jamaah? Boleh ngadu. Kalau dulu kan ngadunya sahabat itu langsung kepada Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah sebagai khalifah. Sekarang kalau kita kaitkan hadis ini dengan kehidupan kita, boleh nggak kita ngadu kalau tetangga kita ada yang menyakiti kita? Boleh. Tapi prosedur caranya para jamaah, ya ada RT, ada RW. Jangan tetangga kita menyakiti langsung kita mengambil tindakan sendiri, nggak boleh. Dan nggak dilakukan oleh sahabat ini. Sahabat ini disakiti oleh tetangganya, dia bertanya, ya Rasulullah, ada apa kata Rasulullah? Inna li jaron yu'zini, ada tetangga saya menyakiti saya ya Rasulullah. Jadi nggak berani dia mengambil tindakan sendiri, misalnya ya terus ngomongin, ya nyaci maki tetangga itu. Jawab apa? Ya, mencaci maki tetangga itu disebutkan kan dalam hadis sebelumnya, ya ada keluhan-keluhan nantinya di sini. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Aqala, apa jawab Rasulullah? Nah, cara Rasulullah sekarang mengatasinya. Cara Rasulullah menjawab, intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Kalau begitu kata Rasulullah, yuk kita ke rumah kamu. Rasulullah ngajak dia ke rumah pulang, ke tempat kamu tinggal. Akhrij, keluarkan lalu mata'aka. Mata'un itu isi rumah. Wah, isi rumahnya perabotannya gitu, isinya kasurnya, lemari, pokoknya isi rumahnya dah. Ya. Nabi bilang, Pak akhrij, keluarkan isi rumahmu ila torik. Torik itu jalan. Yang mungkin rumahnya gitu, terus ada di depan, keluarin dah barang-barang kamu. Kata Rasulullah begitu. Kalau gitu pulang, keluarkan barang-barangmu yang ada di dalam rumah, taruh di luar gitu. Seperti apa gambarannya? Kayak orang mau pindah rumah gitu. Ya, nanti keluarin barang-barangnya, barang-barangnya. Nah, ketika dikeluarkan, ya, pantolakau akhrija mata'ahu, ketika sudah dikeluarkan barang-barangnya, pajtama'an nasu alaihi, maka setiap manusia kumpul melihat. Ya, setiap ada orang yang manusia-manusia itu kumpul, para sahabat yang lain kumpul melihat nih, si fulan kenapa sih barangnya dikeluarkan semua? Apa mau pindah rumah gitu? Ya. Kumpul manusia, ada yang melihat kenapa ya? Lalu bertanya mereka, faqalu, mereka bertanya, masya'nuka, ada apa? Katanya, kok barang kamu dikeluarin? Mau pindah katanya. Apa jawaban sahabat ini? Faqala li jarun yu'dhini, saya keluarkan barang saya ini, kenapa? Karena tetangga itu nyakitin saya. Lah kok tetangga yang menyakiti kamu, kenapa barang-barang kamu keluarkan? Pada kartu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Saya sudah ngadu kepada Rasulullah. Saya ngadu kepada Rasulullah, tetangga saya yang menyakiti saya, ya, yang berbuat jahat kepada saya, dan Rasul nyuruh saya ngeluarin barang saya ini. Oh begitu, soalnya ini kan semacam apa, percakapan gitu ya dia. Oh begitu. Jadi yang nyuruh kamu ngeluarin barang kamu Rasulullah, iya. Faja'alu yaqul, lalu mendengar, ya, sahabat yang mengeluarkan barangnya ini, bahwa yang menyuruh dia adalah Rasulullah SAW, maka orang-orang yang melihat, ya,
Setiap orang lewat ada yang melihat dia, yang nyuruh dia Rasulullah tuh, yang nyuruh dia Rasulullah. Maka orang itu berkata, yaqul Allahumma la'anhu, semoga Allah melaknat tetanggamu yang menyakitimu. Pokoknya setiap ada orang yang melihat dia, masya Allah, kenapa barang kamu keluarkan? Nabi nyuruh saya ngeluarin barang-barang saya, itu aja. Kenapa? Karena saya disakiti tetangga. Lalu orang itu berdoa terus, Allahumma al'anhu, semoga Allah melaknat tetanggamu itu, katanya. Allahumma akhzihi, semoga Allah menghinakannya. Nah, dua doanya. Semoga Allah melaknat tetanggamu itu, semoga Allah menghinakan dia. Maka pabalaghahu, doa orang yang melihat tetangganya yang mengeluarkan barang ini, doa-doa itu sampai kedengaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, jadi manusia-manusia di sana, orang-orang sedang berdoa ya Rasulullah. Berdoa apa? Supaya tetangga yang jahat itu, tetangga yang enggak baik itu dilaknat oleh Allah dan dihinakan. Itu doa orang-orang di sana ya Rasulullah. Maka faqala padahu faqal, ya. Maka datanglah, ya, sahabat Rasulullah SAW ini, irji ila mansilik, kalau gitu pulang kamu ke rumah kamu, kata Rasulullah. Fawallahi la u'dika, saya bersumpah, kata Rasulullah, kamu tidak akan disakiti lagi oleh tetanggamu. Jadi tetangga itu ternyata takut dia dengan doa yang ada tetangga yang lain. Ya, setiap dia melihat orang yang disakiti rumahnya, barang-barangnya dikeluarkan, selalu mendoakan tetangga yang suka menyakiti itu. Tetangga itu akan takut dia dengan doa itu. Maka saya bersumpah, kata Rasulullah, kamu tidak akan disakiti lagi. Bahkan teks hadis yang kedua ini sama para jamaah. Lalu Rasul menjawabnya dalam teks hadis yang kedua, inna la'natallahi fawqa la'natihim, sesungguhnya laknat Allah itu di atas, ya, laknat kalian. Artinya kalau sahabat yang lain mendoakan supaya tetangga yang jahat itu dilaknat oleh Allah, maka laknat Allah itu lebih besar daripada laknat kita. Nah, ini betapa pentingnya bertetangga ini para jamaah, nggak boleh menyakiti itu. Sampai semacam ini Rasulullah SAW berikan, ya, cara gitu. Kenapa para jamaah? Seharusnya para jamaah, ya, kita harus memahami sebenarnya hak-hak dalam bertetangga ini. Nah, kalau ini dilakukan insya Allah. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, atadru nama haqqal jar, apa kalian tahu hak-hak tetangga, kata Rasulullah. Nah, ini kita sebutkan, ya. Ada beberapa hak-hak daripada bertetangga itu disebutkan oleh baginda Rasulullah. Kalau ini kita tahu para jamaah, insya Allah, ya, maka tidak akan muncul yang namanya menyakiti itu. Mana hak-hak bertetangga itu? Aiman. Pertama, hak-hak daripada bertetangga itu Rasulullah sebutkan adalah wa inista'anaka a'anta. Kalau tangga minta tolong, minta bantuan, harus ditolong, harus dibantu. Pokoknya ini hak pertama, kalau minta bantuan tetangga, bantu dia. Tapi apa? Tentunya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, tangga minta bantuan, bantu. Ini hak dalam bertangga yang pertama. Lalu yang kedua, hak dalam bertangga itu wa nistakhribuka aqradta. Kalau tangga minta, ya, kalau tangga butuh pinjaman, kasih minjam. Nah, ini pinjam meminjam ini para jamaah kita hati-hati juga. Sebab kalau dalam kajian itu sering Ustaz ditanya, Pak Ustaz, ya Allah, saya kalau nagih hutang Pak Ustaz kayak orang mis, katanya. Padahal ketika dia minjem sama saya, gampang saya kasih dia. Pas kita tagih susah kali.
Nah, hadis ini menyebutkan para jamaah kalau dia ingin minjam suatu, kasih minjam itu hak tetangga, tapi tidak hanya sebatas materi, tidak hanya sebatas uang. Tanya tetangga, nggak punya tangga ini ya, pinjam tangganya dong. Kebetulan mungkin genting rumahnya bocor, nah pinjam selangnya dong, misalnya ya. Ya pinjam yang lain itu salah satu hak tetangga. Ya. Jadi kasih dia minjam para jamaah ya kalau membutuhkan. Nah kalau masalah uang istikharah dulu lah gitu. Gitu. Soalnya sekarang di zaman 2025 ini banyak sekali Pak Haji pertanyaannya itu. Gimana hukumnya? Hukum apa? Lah seharusnya kalau engkau menagih hutangmu, yang punya hutang itu seharusnya bersyukur. Ya, diingatkan. Ada yang sampai lupa katanya. Nah, jangan. Masalah dunia jangan bawa ke akhirat dah, ya. Kita punya hutang 5.000 nih, para jamaah. Selesaiin 5.000 itu di dunia, jangan 5.000 bawa ke akhirat, bahaya. Urusan dunia ya dunia, urusan akhirat ya akhirat. Itu namanya orang yang punya prinsip. Ya urusan masjid ya di masjid. Masjid misalnya apa urusannya di masjid? Ya zikir, baca Quran, ya terus sholat, taklim. Jangan berbisnis di masjid, begitu kan. Makanya didoakan ya kalau ada orang dagang di masjid. Nah, jangan dicampur aduk begitu ya. Nah, fokus kalau ibadah. Nah ini ya kalau masalah apa namanya, sekali lagi kalau masalah minjem uang diistikharahkan dulu. Ya Allah, si fulan mau pinjam uang sama saya kepingin bantu dia ya Allah, akan tetapi ya Allah berikan saya petunjuk apakah dia bisa apa namanya dimudahkan untuk melunasinya, itulah gitu ya. Nah lalu yang ketiga, wa idza maridha iddah ya, iddahu au ya. Kalau tetangga sakit tengok. Ini salah satu hak tetangga ini. Baginda Rasulullah kalau selesai sholat subuh kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, nah ada sahabat yang hadir, mana dia sakit ya Rasulullah, ditengok langsung. Nah kebiasaan ini dilakukan oleh para ulama salafus sholihin, para jamaah. Dia sering itu nengok sahabat itu, para ulama salafus sholihin itu selesai subuh. Selesai subuh nanya, oh sakit, langsung ditengok. Dia begitu pulang dari masjid, kadang para ulama salafus sholihin itu enggak langsung pulang ke rumahnya. Dia ke rumah si fulan dulu nengok yang sakit. Enggak lama. Dan jangan berlama-lama. Ya, nanti ngomong sana kemari, ngomongin ini dalam orang lagi jenguk orang sakit, doakan. Kasih kalimat-kalimat yang baik, insya Allah sehat. Ya, yang sabar, mudah-mudahan ya penyakit ini sebagai kifarat gitu, pelebur terhadap kekhilafan, kekeliruan yang mungkin kita lakukan sengaja ataupun enggak, yang namanya kita manusia. Ya, dan jangan lupa di antara doa orang yang mustajab itu ya, yang makbul itu doa orang yang sakit. Nah, makanya kita apa? Kunjungi orang yang sakit, hibur dia, doain dulu, baik-baikin kalau bahasanya tuh. Baik-baikin dia, baru nanti saya pamit, doain saya ya. Nah, kalau kita bisa didoakan oleh orang yang sakit, tuh doa orang yang sakit itu makbul, di samping doa orang tua kepada anaknya. Ini yang jarang kita tahu ya. Nah karena itu kewajiban kita adalah jenguk, biasakan. Ya, ini para sahabat itu yang ke apa namanya, yang ketiga hak tangga itu ya para jamaah. Lalu yang keempat adalah wa in mata syahidta ijanazah. Kalau tetangga meninggal, mati ya, wafat, maka iringi jenazahnya, ikut. Ya, dari semenjak kita ya datang untuk mensolatinya, walaupun di dalam hadis-hadis ya yang sahih banyak Rasul menyebutkan keutamaan, kemuliaan orang yang hadir ya, keutamaan, kemuliaan orang yang menghadiri sholat jenazah sampai hadir ke tempat peristirahatan terakhir itu seperti gunung Uhud, pahalanya besar. Dan ini para jamaah perlu disampaikan para jamaah ya, bahwasanya
kondisi kita sholat jenazah itu di perkampungan ya. Kalau Pak Ustadz di Lombok atau di kampung halaman dengan di kota beda. Kadang-kadang apa namanya, kalau kita mau sholat jenazah ada perasaan kurang enak gitu. Ya, kenapa? Terkadang orang yang sholat itu diamplopin terus yang datang itu ya dikasih di kotak-kotak itu, berarti seakan diberikan undangan gitu. Nah, padahal kalau misalnya para jamaah kita yang tinggal di sini, yang notabene sering mengikuti taklim kajian semacam ini, ketika diumumkan para jamaah yang mungkin kita di rumah gak ada bekerja lagi duduk mendengar pengumuman para jamaah jenazah si fulan sudah sampai di Masjid Al-Iman, silahkan para jamaah datang ke masjid untuk ikut sholat jenazah langsung ya, mau diundang mau enggak asal denger pokoknya udah datang aja. Kenapa? Ini salah satu kewajiban kita ngamalin hadis ini. Kamu datang sholat jenazah, undang enggak perlu pakai undang-undangan gitu ya. Ini enggak tanpa undangan, ini kewajiban bertetangga gitu ya. Nengok orang yang sakit juga enggak perlu pakai diundang. Kenapa? Ayo kita diundang nengokin sebulan, enggak perlu pakai undang-undangan. Ketika dengar tetangga sakit, jenguk. Kalau memang ketika waktu kita longgar, jangan tunggu undangan. Ya, malah masa orang sakit ditunggu undangan dulu baru datang jenguk gitu. Atau jenazah orang meninggal dunia diundang dulu baru datang sholat jenazah, nggak usah. Kenapa kamu datang? Yang salah itu sampean apa saya? Saya hanya ngamalin hadis Nabi, hak tetangga kalau ada meninggal wajib ikut sholat jenazah. Kalau ada yang sakit, saya disuruh nengok orang yang sakit, itu hak dan kewajiban kita. Nah, kecuali kalau kita mendengar ya orang yang sakit itu jauh, ya bukan, ini kan hak tetangga yang kita bicarakan. Sudah kita bicarakan tetangga itu kalau melihat dan apa namanya dalil kita, referensi kita, kitab Adabul Mufrad ini disebutkan kalau secara jujur dalam kitab Adabul Mufrad ini benar adanya tetangga itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 kanan, 40 kiri. Itu tetangga, jaraknya itu disebut tetangga jar. Berarti kalau sudah 41, ini 1, 2, 3, 41 sono. Nah, ketika dengar pengumuman, boleh Bapak nggak hadir sholat jenazah karena bukan termasuk hak tetangga. Berarti kalau ada yang ngumumin di masjid samping ini kan masih ada hitungan tetangga, ya datang aja sholat jenazah. Tentunya sekali lagi para jamaah, ketika kita misalnya santai duduk nggak ada aktivitas, males lah sholat jenazah, kenapa si fulan si meninggal katanya dulu dia kebener, nggak, jangan. Nabi mengajarkan kita para jamaah di ujung ini ya, al-umuru bi khawatimiha. Perkara-perkara itu elok di akhirnya. Nah, sekarang kita ini berada di tanggal 25 Zulhijjah. Yang akhir itu yang bagus para jamaah. Makanya Nabi menyebutkan barokah itu bi khawatimha, di akhirnya. Kalau kamu makan, keberkahan itu ada di akhirnya. Sampai Nabi bilang kalau ada sisa nasi toh jangan disisain, di situ keberkahannya. Makanya tutup bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah ini para jamaah, kalau ini tanggal 25 kemungkinan malam Sabtu, malam Jumat ya, itu tahun baru Islam. Tutup akhir itu dengan yang baik, baca doa. Tuh di akhir. Apa yang kita lakukan di penghujung tahun, di penghujung tahun 1446 Hijriah ini, sekarang bulan Hijriah ini, di akhir suatu itu kita ingin sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan oleh orang itu, kalau di akhir hayatnya jahat, suul khotimah. Gitu kan? Yang menentukan kita kan akhir. Makanya berdoa, ya Allah, jadikan di akhir hidup kami husnul khotimah, akhir. Kaitannya dengan apapun, doa misalnya, doa yang makbul itu di akhir.
Ini hari ini doa yang paling afdol itu di penghujung apa? Nanti saat matahari mau terbit sore hari. Gitu kan dia. Coba semakin matahari mau terbit, mau azan maghrib, itu doa makbul. Ya. Nah iya, gitu. Terus di malam hari itu kapan doa paling makbul? Di penghujung semakin gelap, disebut sulusul lail. Sepertiga malam semakin gelap, artinya apa? Semakin menuju subuh itu makbul di penghujung. Makanya hari-hari itu ya para jamaah perhatikan di ujungnya ya. Nah jadi nggak boleh misalnya mendengar jenazah si fulan sih itu meninggal dulu dia jahat, misalnya nggak tenang kita di lingkungan ini, nggak usah lihat. Nabi menyebutkan apabila seorang itu sudah meninggal dunia, wa ahsinu ya aksiru, Nabi menyebutkan perbanyak sebut kebaikannya, nggak boleh kita sebut keburukannya. Kalau dia misalnya kita tahu ini keburukannya, tapi nggak boleh kamu ungkapkan keburukannya, simpan sudah, selesai. Kita tinggal di sini, misalnya sekali kita ngelihat dia masuk ke Masjid Al-Iman ini, setelah itu nggak pernah sama sekali sampai dia meninggal. Misalnya, pokoknya ketika dia meninggal, oh Allah dulu waktu almarhum masih hidup bareng saya ke Masjid Al-Iman, padahal cuma sekali. Sebut aja udah itu, mana yang kita tahu kebaikannya. Gimana kamu? Wah, saya satu rumah dengan dia misalnya ya, 3 jaraknya rumah saya dengan dia, saya bareng ke masjid sama dia. Masjid mana? Ke Al-Iman, padahal cuma sekali. Sebut aja, tapi keburukannya nggak boleh. Siapapun kita dilarang oleh Rasulullah, meskipun kita tahu. Ya, ini adab kita kepada orang yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup. Malah yang masih hidup terus diungkap usaha. Nah ini para jamaah, insya Allah nanti kita lanjutkan hak-hak dalam bertetangga ya. Karena waktunya namanya masuk, kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Sekali lagi diingatkan para jamaah di penghujung ya bulan Zulhijjah, memasuki tahun baru Islam ini. Mari di penghujung ini isi dengan kebaikan-kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun membimbing kita ke jalan Shiratal Mustaqim, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau tadi kita bisa mendoakan tetangga, menghukum tetangga seperti itu, gimana kalau kita mendoakan pemimpin yang koruptor misalnya? Bisa nggak didoakan seperti itu? Pemimpin yang koruptor, kalau para ulama salafus sholihin itu ada anaknya, dalam kasus anaknya nakal gitu, nggak pernah dia ngomong nggak benar kepada anaknya. Ucapannya apa? Allah yahdika. Semoga Allah mengasih kamu hidayah, nak. Nah, jadi doakan pemimpin kita semoga mendapat hidayah. Iya, seperti itu. Allah doakan mendapat hidayah. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.